Shalom teman-teman youth. Apa kabar? Udah minggu aja ya? Udah minggu aja ya? Kayak minggu kemarin barusan hari Minggu ini udah ketemu lagi sama teman-teman. Apa kabar? Kita kedatangan artis BTS. Itu Anton, kalau lihat ya, cari artis BTS namanya RM. Mukanya mirip banget loh dia. Dia dilihat dari belakang kayak siapa ya, familiar banget. Oh, RM. Yang nggak tahu BTS coba dilihat di Google ya, artis BTS. Iya, apalagi pakai topi. Wah. Ya makanya RM lagi wamil kok ada di sini. Kan saya agak segi terhormat ya ada kedatangan artis gitu. Oke teman-teman, apa hari ini temanya di Youth? Oh, Hakuna Matata. Tadi ada yang tanya, Hakuna Matata kok tumben temanya Jepang banget. Oh, Hakuna Matata bukan Jepang guys. Hakuna Matata. Apakah kita pernah mendengar istilah Hakuna Matata teman-teman? Pernah ya. Dari mana itu asalnya itu ya? Siapa di sini yang pernah nonton Lion King? Bagus banget ya. Benar, saya menanti nih film lagi tapi nggak ada kabar ya. Saya sedang menunggu film Kung Fu Panda tahun ini ya. Siapa yang suka Kung Fu Panda? Oke, udah bertahun-tahun baru ada ini ya. Oke. Di sini Hakuna Matata adalah sebuah nasihat, yaitu dari dua temennya si Simba gitu kan, Lion King. Yang belum lihat, belum pernah nonton Lion King, boleh tuh lihat di YouTube, banyak banget teman-teman. Hakuna Matata adalah sebuah nasihat dari dua sahabat dari teman-teman dari Simba, yaitu siapa namanya teman Simba? Oh, benar banget. Siapa nih, suaranya dari mana sih? Oh, Timon dan Pumba. Timon dan Pumba. Pada saat Simba sedang terpuruknya karena merasa menjadi penyebab kematian ayahnya, Timon dan Pumba menyanyikan lagu Hakuna Matata agar Simba tidak sedih lagi. Terus lagu ini mengiringi hidupnya Simba yang sangat muda, yang masih rapuh pada saat itu, hingga kemudian menjadi raja yang besar, singa yang besar dan bahagia teman-teman. Hakuna Matata adalah dalam arti yang tadi yang tanya, Hakuna Matata itu apa sih artinya gitu kan. Bukan dari bahasa Jepang teman-teman. Hakuna Matata adalah dalam artian tidak masalah. Tidak ada masalah. Istilahnya ini berasal dari bahasa Swahili, yaitu Afrika Timur, teman-teman. Hakuna artinya itu tidak ada, Matata artinya masalah. Artinya Hakuna Matata sendiri bisa diartikan untuk jangan khawatir ya. Kadang siapa di sini yang penuh dengan kekhawatiran? Enggak ada ya, makhluk itu pasti ada. Wah, itu tangannya atas tinggi banget ya. Pasti setiap kita ngalamin yang namanya kekhawatiran. Kita pasti ngalamin yang namanya ketakutan, teman-teman. Kadang-kadang kita suka kemakan sama statement-statement yang sebenarnya enggak benar gitu ya, teman-teman. Yang kita sering dengar dan kita sering omongkan. Kayak kita bilang, enggak apa-apa khawatir kok, manusiawi. Enggak apa-apa khawatir, manusiawi. Sebenarnya yang bisa dipahami kata-kata itu datangnya dari mana gitu teman-teman. Aku harap teman-teman mendengarkan sesakma, jangan ngantuk, karena apa? Ini menjadi kekuatan buat kita pribadi dalam kita menghadapi setiap problem kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita, dan kekhawatiran dalam kehidupan kita teman-teman. Makanya hari ini teman-teman siapin pikiran hati teman-teman untuk menerima benih firman Tuhan ini. Jangan sampai kita bilang, khawatir enggak apa-apa. Tetapi bukan berarti it's okay kalau kita khawatir. No, kita terlalu sering kemakan dengan statement seperti itu. Enggak apa-apa kok khawatir, it's okay. Tapi itu hal yang membuat kita jadi nyaman dengan hal itu teman-teman. Dengan jelas Tuhan ngomong kan, kata jangan khawatir tuh banyak banget. Karena itu berlawanan banget sama apa yang Tuhan mau. Kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak taat sama Tuhan. Kenapa? Ada satu hal yang bikin mereka jatuh, yaitu nggak percaya sama Tuhan. Itu yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Bahwa perkataan Tuhanlah yang harusnya menjadi perenungan, menjadi sebuah hal yang paling penting buat manusia di Taman Eden. Tapi saat itu manusia lebih memilih untuk percaya sama si ular, sama si iblis. Akhirnya dia memakan buah itu, teman-teman. Kalau teman-teman baca ya, pasti tahu kan ceritanya. Dan akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Jadi kenapa Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Karena dasar, the real problemnya adalah karena dosa itu dikalahkan sama Yesus. Dosa itu udah dikalahkan sama Tuhan. Dosa itu udah dipatahkan sama Tuhan. Tapi masalahnya manusia lebih memilih untuk tidak percaya. Benar kan? Masalahnya kita lebih memilih untuk enggak percaya. Ini adalah masalahnya. Memang dosa memiliki pengaruh besar juga dalam kehancuran dunia, teman-teman. Tapi bagaimana orang percaya dengan orang-orang yang sudah hidup dalam Yesus? Kebanyakan masalahnya bukan dosa, teman-teman. Kebanyakan masalahnya bukan dosa. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Walaupun pada mereka jatuh dalam dosa, tapi karena kita enggak percaya sama firman. Kita enggak percaya sama firman Tuhan. Kita enggak percaya sama Tuhan. Kita enggak percaya sama perkataan bahwa kita telah dikuduskan. Siapa yang di sini percaya bahwa kita sudah dibenarkan? Kita sudah dikuduskan. Benar? Enggak percaya kita sudah dibenarkan, teman-teman? Kita udah dikuduskan loh. Kita udah ditebus. Bahwa ketika kita percaya akan perkataan bahwa kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan, bahwa everything will be okay. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan bilang sendiri. Kita baca di Matius 6 ayat 33, bisa minta tolong ditampilkan ayatnya. Yes. Saya ambil di versi bahasa Indonesia masa kini. Kenapa saya suka versi ini? Karena lebih mudah untuk dipahami kalau teman-teman baca firman. Jangan hanya satu versi, tapi berbagai versi. Jadi teman-teman mudah untuk memahami. Tapi saya suka di bahasa Indonesia masa kini. Ayat 33, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Saya ulangi ya teman-teman. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ayat 34, oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Biasanya kebayang kita khawatir, hari ini belum selesai, tambah lagi masalahnya. Aduh, besok ujian, besok ada pekerjaan lagi hari ini. Semakin tambah, semakin dirumitkan pikiran kita sama permasalahan yang ada gitu. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Di Mazmur 23 ayat 4. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, teman-teman. Sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Ini firmannya sangat menguatkan banget di Mazmur ini gitu loh. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau menemani aku. Percaya enggak Tuhan menemani hidup kita dalam lembah kekelaman hidup kita? Percaya enggak Tuhan ada bersama kita dalam setiap musim hidup kita, teman-teman? Karena firman-Nya berkata seperti demikian.
sebab Engkau menemani aku. Ayat yang sangat jelas dari Matius 6 dan Mazmur ini sangat jelas banget teman-teman, Tuhan berbicara. Tapi kita nggak percaya. Kita lebih memilih mengentertain perasaannya kita, betul? Kita lebih mengentertain, mendramatisir keadaannya kita, mendramatisir sesuatu yang ada, yang kita alami. Kita mendramatisir perasaan kita sehingga itu menjadi besar. Enggak Tuhan, kayaknya enggak nih. Ini sulit banget buat aku Tuhan, terlalu sulit Tuhan pasti enggak bisa, Tuhan enggak bekerja. Kayaknya enggak deh Tuhan. Sering kita ngomong kayak gitu kan? Benar kan? Kenapa? Karena inilah akar dosa adalah tidak percaya. Akar dari dosa itu adalah ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Dosa sudah dipatahin, dosa sudah babat habis sama Tuhan. Tapi dari akar dosa itu rasa kepercayaan kita sama Tuhan. Rasa ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Tuhan berikan kita iman supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa hidup, supaya kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Ya karena iman kita sama Tuhan. Bukan karena kita melihat, bukan karena kita merasa, tapi karena kita percaya. Jadi kalau kalian tanya, Kak, kamu gak ngerti sama apa yang aku lalui, kamu gak ngerti sih berat beban hidupku, di keluargaku, di pekerjaanku, di kuliahku, semuanya. Saya pribadi juga gak ngerti sama apa yang teman-teman lalui. Dan pasti posisinya aku gak kuat sama apa yang teman-teman lalui. Begitu sebaliknya, teman-teman juga gak ngerti apa yang aku alami, dan teman-teman juga gak akan kuat apa yang aku harus lalui gitu. Saya gak mungkin mampu apa yang dalam posisi teman-teman juga gak mungkin mampu sama apa yang saya hadapi, saya gitu. Saat saya menyiapkan materi ini teman-teman, ini pun dalam kondisi struggle juga gitu kan. Dalam kondisi struggle, berjuang dan lain sebagainya. Ketika kita lagi takut, lagi khawatir gitu, percaya sama firman Tuhan. Karena apa? Karena itu sumber kekuatan kita. Aku cuman bilang gini, Tuhan, persiapan cuman 3 hari 4 hari teman-teman mempersiapkan materi ini, karena belum dapat apa nih, mau disampaikan apa nih, Tuhan mau ngomong apa nih sama anak-anak teman-teman youth gitu kan. Bahkan tema Hakuna Matata sendiri ketika lagi lihat-lihat YouTube Lion King muncul gitu kan, waduh film lama banget nih, kesukaan saya gitu. Tapi di situ Tuhan langsung ngomong Hakuna Matata, jangan khawatir, jangan takut gitu. Ini ketika saya pribadi nyiapin materi ini, bener nih Tuhan aku sampaikan gitu. Tapi yang jadi rasa syukur saya adalah saya mendapatkan berkat itu terlebih dahulu. Sehingga apa yang saya terima dan itu menjadi suatu berkat buat saya, dan saya bisa menyampaikan itu kepada teman-teman. Karena percaya itu nggak pakai feeling teman-teman. Percaya itu nggak pakai feeling. Percaya itu dengan iman kita sama Tuhan. Percaya itu ya iman. Rasa kepercayaan kita sama Tuhan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya ambil di terjemahan sederhana. Ayat 1. Dengan percaya penuh, artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud, meskipun kita belum melihatnya. Ayat 2, karena dengan percaya penuh itulah nenek moyang kita berkenan di mata Allah.
Ayat 3, dengan percaya penuh kita mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi hanya dengan perkataannya. Segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jelas banget, dengan percaya penuh artinya kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita pasti terwujud, teman-teman. Jadi kita belajar sama-sama untuk tidak entertain perasaan kita. Ya. Kita belajar sama-sama untuk tidak mendramatisir keadaan kita. Kalau kita entertain itu ujung-ujungnya kita membuat keputusan karena rasa takut. Ya. Aku ngomong gini, aku malah ngalamin itu gitu. Terlalu mendramatisir, akhirnya ambil keputusan yang salah dan itu merugikan saya pribadi. Mungkin juga pengalaman teman-teman. Karena keputusan itu terambil karena dari rasa takut kita. Endingnya jadi ribut sama keluarga, sama teman-teman, sama komunitas, dan banyak hal lainnya, teman-teman. Dan akhirnya kita mati di dalam. Mati from the inside. Kita mati di dalam. Aku pernah bilang gini sama Tuhan, teman-teman. Jangan contoh. Jangan dicontoh. Aku pernah bilang gini sama Tuhan. Gimana gak khawatir dengan hal-hal yang menekan kayak gini, Tuhan. Gak mungkin gitu loh. Pasti tetap kepikiran, gak usah dipikirin tapi tetap aja kepikiran gitu loh. Pernah gak, Chris? Pernah gak, Chris? Pasti pernah kan? Ya, jangan tuh, Chris. Firman luar biasa banget gitu. Itu kan, gitu. Ini PR di sisi luar, Chris, ya kan? Kadang teman-teman pernah nggak sih ngomong kayak gini juga sama Tuhan? Gimana nggak khawatir dengan masalah yang begitu sulit ini, tertekan? Kayak perintah Tuhan kadang perintah Tuhan tuh di luar nurul gitu loh. Ya. Bukan di luar nurul lagi, di luar mana? Ya. Tapi aku cuma ngomong gini sama teman-teman. Izinkan khawatir itu sebatas perasaan. Izinkan khawatir itu sebatas perasaan, teman-teman. Tapi putuskan untuk kita tetap percaya sama pribadinya. Jujur, takut ngangkat tema ini. Ini pun juga dalam struggle yang sama gitu. Tapi memutuskan untuk aku percaya sama pribadinya gitu, teman-teman. Takut ada, kayak gak yakin gitu, teman-teman. Dan ini aku sadar loh, bahwa ini perasaan saya. Yang menggiring saya untuk gak percaya. Sadari, teman-teman. Sampai akhirnya aku bilang, yakin gak yakin bodo amat, tapi aku memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Amen. Karena Dia yang pegang kendali hidup kita. Dia yang pegang hidup kita. Gak yakin sama masa depan kita. Aku cuma bilang, aku mau kerjakan apa yang ada di tanganku dan apa yang Tuhan sediakan dan percayakan. Masa depan Tuhan sudah bekerja dan Tuhan sedang bekerja gitu. Kalau kita percaya itu gitu, Dia ada di masa depan kita. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya sering banget baca ayat ini karena ini ayat favorit saya. Jadi teman-teman ketika lagi teman-teman ngalamin sesuatu yang sangat-sangat sulit sehingga teman-teman tuh sulit untuk mengungkapkan kata syukur, teman-teman baca ayat ini. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 bahasa Indonesia masa kini. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang
ternak tiada isinya. Ayat 18, aku akan gembira selalu. Habakuk loh, di dalam pelayanannya dia mengalami rasa kebingungan, tapi dia memilih untuk percaya sama Tuhan. Dia memilih untuk bersyukur sama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Dia memilih, walaupun di bait pertamanya, walaupun aduh aku gak ngerti masa depanku Tuhan, aku gak ngerti jodohku siapa Tuhan, aku gak ngerti aku ke depannya kerja di mana Tuhan, aku gak ngerti ini bulan ini keuangan menipis, bulan depan harus bayar ini itu Tuhan. Tapi refnya, aku akan tetap selalu bersyukur Tuhan karena Engkau yang pegang kendaliku. Karena memilih untuk percaya. Ayat 19, Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa. Kakiku Kau kokohkan. Engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Kuat untuk terus berjalan karena kekuatan yang dari Tuhan. Minggu lalu saya bilang bahwa jangan hanya menyadari penyertaan Tuhan, tapi juga sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar sadar, tapi sertakan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Gimana kita mau percaya sama firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Gimana kita mau percaya sama Tuhan, kita mau yakin sama Tuhan kalau kita nggak pernah ngerenungin firman-Nya Tuhan? Gimana kita mau percaya kalau cuma dengerin khotbahnya orang lain? Khotbah yang bagus banyak teman-teman. Ya mau dengerin khotbahnya GPCC, keren tuh. Sidney Muhyiddin, Philip Mantova, Jeffrey Rahmat, Fuji Harsono, itu yang saya sering dengerin gitu. Banyak teman-teman khotbah yang bagus yang menguatkan. Tapi kalau cuma dengerin khotbahnya orang lain, tapi kita nggak punya waktu buat Tuhan, bangun keintiman sama Tuhan, hilang kok. Karena kebiasaan kita cuma denger, terus lupa. Bener nggak? Karena firman Tuhan bukannya sekedar untuk kita denger, tapi lakukan. Bukan untuk kita dengar terus pulang lupakan. Teman-teman, dengar dan lakukan, bukan dengar lalu lupakan. Enggak. Makanya itu yang enggak mengubah hidup kita. Karena firman Tuhan yang sekedar kita dengar, tapi kita hanya melupakan. Tapi biarlah firman itu kita dengar, tertanam. Tertanam. Chris, yuk. Chris di depan, Chris. Jangan di belakang, Chris. Jangan tertanam dalam tidur, Chris. Oke. Monggo sebelahnya Ero, Chris. Harus tertanam dalam kasih-Nya Tuhan dan firman-Nya Tuhan, bukan tertanam dalam tidur mimpinya kita ya, teman-teman. Ya, lanjut ya. Firman Tuhan untuk kita dengar. Lalu kita lakukan, bukan kita hanya sekedar mendengar tapi kita langsung lupakan. Enggak, teman-teman. Karena itu yang jadi habitnya kita. Habitnya kita, teman-teman. Di masa-masa ini jangan lewatkan waktu kita untuk intim sama Tuhan. Jangan lewatkan untuk deket sama Tuhan. Renungin firman Tuhan, teman-teman. Perkatakan firman-Nya setiap hari sampai hati kita setuju. Dengarkan, perkatakan, dekat sama Tuhan sampai hati kita setuju. Karena kadang-kadang ketika pikiran kita nggak setuju, hati bisa duluan setuju loh teman-teman. Kalau kadang pikiran kita nggak setuju, tapi hati bisa duluan setuju gitu loh. Sama di ayat Habakuk tadi kan, yang ayat 17, meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarlah panen zaitun menemui kegagalan. Di ayat 18, aku akan gembira selalu.
Istilahnya kayak di awal itu, meskipun kayak nggak ada makanan, aku nggak ngerti mau makan apa hari ini, nggak ada panen, nggak ada makanan di meja. Tapi di ayat 18, aku akan tetap selalu bersyukur, bergembira. Keren nggak? Di pikiran kayak nggak percaya, tapi kadang-kadang hati itu bisa percaya lebih dulu, teman-teman. Pikiran kayaknya nggak connect, nggak masuk akal, tapi hati kita sepakat sama firman-Nya. Makanya di saat genting kayak gini, kekhawatiran muncul, masukin tuh terus firman Tuhan. Apa yang kalian dapat, yang kalian dengar, renungin itu, bukan untuk lupain. Jadi kita belajar untuk enggak entertain perasaan itu gitu. Pastiin ketika kita lagi masa-masa ini, kita belajar percaya, belajar beriman, bersyukur. Supaya ketika masa-masa ini lewat, kita udah naik level, teman-teman. Kita percaya kok Tuhan gak kasih proses terus, pasti ada peningkatannya untuk masuk ke progresnya Tuhan. Tapi tergantung dari kita, responnya kita, mau tetap percaya gak sama firman-Nya dan pribadinya, teman-teman. Karena situasi membuat kita yakin banget bahwa Tuhan tuh sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Mazmur 127 ayat 1, ini firman luar biasa banget, teman-teman. Saya dapat berkat kekuatan dari ayat ini. Mazmur 127 ayat 1, terjemahan baru, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, teman-teman. Mau kekuatan kita, mau segede Hercules, kalau bukan Tuhan yang nolong, percuma. Belajar hari ini untuk beristirahat di dalam Tuhan, teman-teman. Yuk teman-teman di youth, kita mau kejar sesuatu, impian kita, tapi kalau tanpa sertaan Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan gitu. Artinya, jadikan Tuhan sandaran kita. Beristirahat itu artinya jadikan Tuhan tempat sandaran hidup kita. Jadikan Tuhan itu segala-galanya. Jadikan Tuhan dasar, jadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan jadikan Dia hanya perantara. Biasanya kita menjadikan Tuhan tuh hanya perantara. Benar, teman-teman? Hari-hari ini saya koreksi doa-doa saya sih. Apakah doa-doa saya hanya sekedar memuaskan keinginan saya atau untuk mengejar keinginan Tuhan dalam kehidupan saya. Kadang kita harus mengevaluasi sih, apa yang menjadi doa-doa kita kepada Tuhan. Gak apa-apa kita berdoa sama apa yang ada di hidup kita, keinginan kita. Tapi apakah doa itu selaras sama hatinya Tuhan? Selaras dengan kehendaknya Tuhan, teman-teman. Jangan jadikan Dia hanya perantara doa kita. Jangan gunakan Tuhan untuk sesuatu, tetapi jadikan Tuhan itu alasan kita hidup dan tujuan hidup kita. Jangan gunakan Tuhan untuk sesuatu. Perhatikan, teman-teman. Jangan gunakan Tuhan untuk sesuatu, tetapi jadikan Tuhan itu alasan kita hidup dan tujuan hidup kita. Jujur di sini khotbah nggak ngaruh, guys. Walaupun mungkin sharing saya ada beberapa teman yang terberkati gitu. Tapi tanpa punya kehidupan doa dan penyembahan, gugur kok. Gugur gitu, teman-teman. Khotbah nggak ngaruh sebagus apapun, tapi tanpa hidup yang berkeintiman sama Tuhan, gugur, teman-teman. Karena Tuhan pengen kita mengalami sendiri. Kita mengalami firman Tuhan itu benar-benar kita makan, kita kunyah, kita alami, dan akhirnya kita alami pribadinya.
Benar-benar kita kunyah itu, kita makan firman-Nya sampai kita benar-benar mengalami pribadinya, teman-teman. Dan kita akan kuat, teman-teman. Kita akan kuat karena Dia yang memberikan kekuatan. Bukan kekuatan diri kita sendiri. Karena pribadinya yang memberikan kekuatan kita. Kepercayaan tidak ada tanpa dibarengi dengan kehidupan doa. Kepercayaan tidak akan ada tanpa dibarengi dengan kehidupan doa, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Lebih baik kita di padang gurun bersama Yesus daripada kita di taman yang indah, tapi nggak ada Yesusnya di situ, teman-teman. Ngomong gampang banget, Tuhan. Aduh, gampang banget loh ngomong kayak gini. Tapi itu kebenarannya gitu. Lebih baik kita di padang gurun tapi sama Yesus daripada kita di taman yang indah, pengen kenyamanan, selalu kenyamanan. Itu kan yang kita minta, pengen tempat yang nyaman Tuhan, kerjaan yang nyaman, pengen kehidupan yang keluarga yang nyaman, tanpa ada masalah, tapi nggak ada Yesusnya di situ. Ingat cerita Yohanes Pembaptis? Wah, keren banget itu. Itu pribadi yang menguatkan saya juga. Yohanes dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus sekitar 30 tahunan ya. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis di dalam kandungan, di kandungan siapa ibunya Yohanes? Bahkan ketika Yohanes di dalam kandungannya Elisabet, teman-teman, ketika Maria datang,